Akhirnya Pak Cecep akui Peggy Setiawan Cianjur adalah anak dari Sunjaya mantan Bupati Cirebon. Ini buktinya. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, follow, subscribe, dan share. Karena berbagi itu indah. Ayah angkatnya bernama Cecep. Ibu angkatnya bernama Elis. Ya kan? Elis itu kalau Anda mau tahu, di foto pernikahan dalam keluarga yang namanya Bupati ada, dia sangat nempel banget sama mantu. Itulah orang yang dijadikan Ibu Peggy Setiawan yang sekarang. Halo, selamat datang di channel Suara Hati Sang Istri. Reaction kali ini masih mengikuti update opini atau argumen dari komentarnya Ibu Widya yang paling berani semedia sosial ya. Lagi dan lagi Ibu Widya bilang bahwa Peggy Setiawan yang di Cianjur itu bukan anaknya Pak Cecep. Apa benar? Nah, dan Bu Widya menjelaskan secara detail loh, secara rinci. Kita lihat aja ya reaksinya. Masih aja lo ya nge-DM gue ya pakai akun palsu. Dengerin ya. Saya ya bersumpah atas nama Allah, suatu saat akan terbukti ucapan saya itu. Saya tidak takut ancaman apapun ya, meskipun antum-antum di sana adakan sayembara mau temui seseorang ya, mau minta ke Hotman Paris 5 miliar, tak masalah. Ingat ya, setahu saya di mata batin saya, Peggy Setiawan itu dan Eki itu sangat akrab karena sama-sama anak pejabat, lalu bermasalah dengan Vina kemarin. Ada yang percaya kalau yang namanya Vina itu diskusinya di jalan? Enggak ya, kalau saya enggak. Ada yang percaya? Enggak ya. Terlibat enggak Ibtu Rudiana? Pasti ya. Kenapa? Ibtu Rudiana menyembunyikan sesuatu atas kasus Vina ini. Begitu juga dengan anak pejabat, seorang bupati. Saya seyakin-yakinnya naluri saya tidak akan bisa itu dibodohi, nggak akan bisa. Berhubung karena sama-sama anak pejabat, yang satu mati dan yang satu dilimpahkan ke ayah angkatnya bernama Cecep. Ibu angkatnya bernama Elis, ya kan? Elis itu kalau Anda mau tahu, di foto pernikahan dalam keluarga yang namanya Bupati ada, dia sangat nempel banget sama mantu. Itulah orang yang dijadikan Ibu Peggy Setiawan yang sekarang ya. Jadi boleh-boleh saja Anda mau apa kek itu kek, ancaman kek ya, melalui pesan saya itu ya. Saya tidak peduli ya, terutama buat Putri itu ya, saya tidak peduli. Putri Tampaknya seru banget ya kalau memang ini benar. Kalau benar ya Peggy Setiawan yang memang kelihatan gelagat-gelagatnya itu, kita juga nggak percaya apa dia kuli bangunan, tapi dia rapi, dia bersih, pakaiannya bagus. Anaknya Pak Cecep di Cianjur ini ternyata sekolah SMK-nya juga mungkin nggak benar di Cianjur, tapi malah di Cirebon ya kan. Ada bukti fotonya itu di media. Lalu diterangkan lagi oleh Ibu Widya kalau Peggy Setiawan anaknya Pak Cecep ini hanya dititip sementara, tapi ternyata anak bupati. Mirip sih kalau dari wajahnya Peggy Setiawan. Justru Peggy Setiawan yang yang mengaku tukang bangunan dari Cianjur ini malah mukanya mirip loh sama ibu bupati di Cirebon itu ya. Walaupun ada yang sama dari fotonya, mungkin itu yang tadi dibilang oleh Bu Widya bernama Elis itu saudaranya ibu bupati. Jadi ya pasti mirip lah gitu ya, kayak kalaupun ada kayak dua orang tapi ternyata masih saudara, nggak tahu ya kalau mereka saudaraan gitu kan. Dari sisi Pak Cecep juga kayak
nggak ada kedekatan sebagai ayah ke Peggy Setiawan, gimana sih bonding sebagai ayah dan anak gitu dari gerak-geriknya gitu kan. Kalau kita sebagai mata awam ya, sebagai netizen lihat di kamera gitu. Tapi kalau pernyataan Ibu Widya ini kayaknya dia sebegitu yakin dan berani mengungkap kalau Peggy Setiawan yang di Cianjur itu adalah anaknya bupati. Aduh, takut juga ya kalau benar adanya. Kita simak lagi aja. Putri, kita berani bertaruh. Ya, saya akan menang. Saya tidak bisa dibohongi begitu aja, Put. Ya, saya tidak bisa dibohongin begitu aja. Ingat lo ya, sepandai-pandainya Anda, katanya ya sudah ada perintah untuk melaporkan saya. Kenapa Anda nggak laporkan saja? Sudah perintah. Saya berani bertaruh karena Peggy Setiawan asli anak dari bupati, bukan anak Pak Cecep. Yuk, saya berani taruh itu. Ya, suatu saat akan terbongkar. Suatu saat akan terbongkar. Cecep bukan ayah kandungnya, tapi ayah sementaranya karena punya masalah dengan Pina. Ya, jadi buru-buru dialihkan semua identitasnya, pindah ke Pak Cecep. Saya tidak akan bisa kalian bohongi, ya. Teruslah kamu di situ ya, DM ke saya. Apalagi itu ancam-ancaman, undang-undang IT lah, apalah, pasal itulah, pasal inilah. Kamu bisa nggak jadi saya? Saya bisa aja jadi kamu. Kamu bisa nggak jadi saya? Nggak bisa kan? Ya kan? Saya berani taruh. Ada pula tuh orang nyamain Eki. Saya ibunya Eki. Orang tuanya Eki itu udah meninggal. Juga ada yang bilang Eki masih hidup. Banyak orang mirip. Saya aja kamu mirip-miripin sama yang namanya mantunya bupati itu, yang sekarang lagi pamer-pamer kendaraan. Jangan lupa itu di screenshot itu. Ya, plat mobil yang namanya putih itu ya, di screenshot itu. Cari itu kalau polisi itu benar-benar kerja. Cari tahu itu didapat dari mana. Ya, jangan bilang saya nggak tahu apa-apa. Apalagi kamu mau ancam saya? Apalagi? Terus apalagi? Kamu kira kan saya akan redup kamu ancam-ancam begitu dengan menyuruh orang? Banyak teman-teman saya yang kamu DM, ya kan? Anda DM. Nah, saya kira orang-orang yang bersikeras ingin menangkap Widya ini ya, satu terutama botak itu juga ya, semoga aja kepalsuan ijazahnya itu terbongkar ya, Pak Botak ya, Rasman, semoga aja. Kok jadi panik begitu ditanya uya-kuya? Saya tidak peduli lagi dengan politik, masalah usung anak, usung ini. Cuman saya tagih janji Bapak Jokowi. Ya, janji Bapak Jokowi di 2019 lalu ketika mengadakan yang namanya memperingati Hari Kemerdekaan RI di Istana Bogor akan menyelesaikan ya HAM di masa lalu. Mana janjinya? Ingin mesejahterakan rakyat, mana janjinya? Terutama undang-undang ini ya. Nah, dari sejauh ini juga ya Pak Jokowi ya, kemarin saya sindir-sindir tentang artis yang banyak dititipi rekening ya. Hanya Nikita aja yang berani bersuara, artis yang lainnya mingkem, nggak berani nyenggol-nyenggol itu ya kan. Tapi ketahuilah ya, Allah itu tidak akan pernah tidur. Malaikat itu tidak akan pernah salah menunjuk saya untuk membongkar itu. Ya, tidak akan pernah salah. Malaikat itu ribuan malaikat akan diturunkan. Ya, diturunkan untuk mengawasi ini. Kita bertaruh. Ya, siapa yang benar ujungnya besok. Ya. Ingat, DM Anda itu akan saya simpan. Suatu saat saya ketemu Anda di jalan, lihat aja nanti Put.
Apa yang saya lakukan buat kamu? Ya, saya tidak segan-segan. Ya, makanya saya bilang selesaikan dulu urusan ya kasus suaminya. Ya, kasus suaminya 2018 lalu yang ya katanya dihabisi banyak orang. Itu DPO-nya udah belum? Udah selesai belum? Itu aja lu sayembarahin. DM-in orang-orang itu, seluruh rakyat Indonesia ini cari pelaku ya yang menghabisi suaminya. Itu aja. Cucok rempong loh. Bilang saya bukan siapa-siapa, rakyat biasa, tidak ada apa kapasitas untuk bicara. Ini medsos. Kata siapa tidak boleh bicara kita? Nggak ada kapasitas. Lo aja sarjana apa itu? Sarjana hukum apa? Sarjana ekonomi kamu? Iya kan? Jangan-jangan sekolahnya aja paketan kamu? Iya kan? Jadi jangan kamu kira saya akan diem aja ya. Dalam doa saya mudah-mudahan ya secepatnya ini terbongkar drama dan kamu terus aja klarifikasi ya, terus aja sana lab untuk cari modal buka restoran mengharapkan gift TikTok ya kan. Nah itu aja lo lanjut situ. Kemudian kalau punya udah buka restoran nanti ituin ya, bilang siapa namanya, paling tidak saya tidak sendiri. Dengar, lu itu janda sendiri berarti ya kan, lu janda. Keluarga gue jauh lebih banyak Put ya, nenek saya aja itu ya anaknya itu 16 orang itu ya. Boleh tanya kamu sana siapa yang paling banyak, keluarga saya yang paling banyak ya. Saya tidak pernah kesepian, keluarga saya itu banyak Put ya. Lu mah baru si Iprit. Jangan kamu kira gua nggak punya ya saudara-saudara yang di Lampung. Bilang paling tidak saya tidak sendiri. Kok janda kau itu ya. Janda, mending kalau jandanya bagus pula, janda ditikam ya. Artinya kau punya masalah dengan orang selama ini. Orang punya dendam sama lu, paham ya? Orang punya dendam sama lu tuh. Kalau lu mau tahu diri ya, tuh cari tahu tuh ya, omongan lu, kesombongan lu itu yang bikin suami lu tuh yang dihabisi orang. Ngaca situ, ngaca ya masa lalu lo, ingat situ. Berasa dimarahin oleh Bu Widya ya, padahal Ibu Widya ini emosi karena bermasalah yang dibuat sayembara oleh Ibu pengacara Putri ya. Inginnya Bu Widya ini ditemukan alamatnya dengan sayembara senominal uang banyak lah itu. Awalnya berapa? 10, 150 sampai 5 miliar itu kan. Dengan ancaman seperti itu, lalu ada DM. Akhirnya Bu Widya selain dia panas atau mungkin merasa bermasalah dengan Ibu Putri, dengan kasusnya Pina ini jadi malah terungkap gitu dengan pernyataan-pernyataan beliau yang sangat berani. Dan beraninya itu apakah dia dapat informasi dari seseorang itu juga tidak tahu. Tapi kalau faktanya Peggy Setiawan itu benar anaknya mantan bupati, wah udah deh ini kasus Pina makin panjang ya, makin seru pastinya. Ikutin aja terus, tonton terus channel Suara Hati Sang Istri. Terima kasih reaksinya kali ini ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, komen terus di bawah yang banyak. Makasih ya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.